Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dosen menyesuaikan, izin memperkenalkan diri. Taruna pertama Politeknik Imigrasi Angkatan 26, nama Zakian Afrafi, NRT 2023, cik 295, cik 1.02, Prodi Administrasi Keimigrasian A. Kali ini merupakan pembahasan mengenai UAS Agama Islam, terdiri dari 4 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah mengenai tentang sejarah Rasulullah SAW. Kemudian dilanjutkan pertanyaan kedua mengenai bagaimana memahami tentang Islam, iman, dan juga ihsan. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana hidup dengan seluruh ajaran Islam. Dilanjutkan dengan pertanyaan keempat yaitu bagaimana mempercayai yang gaib dan juga kehidupan setelah kematian. Di sini merupakan sejarah hidup Rasulullah SAW terdiri dari beberapa poin-poin penting yang kemudian akan dijelaskan sebagai berikut. Pertama, Rasulullah SAW lahir pada 12 Rabiul Awal atau disebut sebagai tahun gajah. Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Ini merupakan pendapat mayoritas yang paling diunggulkan. Menurut para sejarawan, tahun gajah bertepatan dengan 570 atau 571 Masehi. Alasan dibalik penamaan tahun gajah berkaitan dengan serbuan pasukan gajah yang berada di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Najasyi Habasyah di Yaman yang bernama Abrahah bin Sabah. Nah, kedatangan mereka ke kota Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Peristiwa ini terjadi sekitar 50 hari menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim. Ayah beliau yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib meninggal saat Rasulullah SAW masih berada dalam kandungan sang ibu yang bernama Aminah binti Wahab. Kemudian yang kedua adalah didatangi malaikat untuk membersihkan hatinya. Pada masa kecilnya, Nabi Muhammad SAW mengalami kejadian yang aneh. Peristiwa ini terjadi saat Nabi Muhammad SAW tinggal bersama ibu susuannya Halimah. Rasulullah SAW dan juga anak Halimah yang bernama Abdullah kala itu sedang menggembala kambing. Tiba-tiba dua malaikat mendatanginya dan membawa Nabi Muhammad SAW agak jauh dari tempat beliau menggembala. Abdullah sambil tergopoh-gopoh dan menangis menceritakan kepada ibunya bahwa Rasulullah SAW ditangkap oleh dua orang laki-laki berpakaian putih. Keduanya membaringkannya lalu membelah perut Rasul Nabi SAW dan membolak-balikan atasnya. Dilanjutkan dengan yatim piatu saat berusia 6 tahun. Sekitar usia 6 tahun, sang ibunda wafat. Nabi Muhammad SAW menjadi yatim piatu selepas itu. Menurut riwayat Ibnu Abbas, ibunda Nabi Muhammad SAW wafat saat dalam perjalanan pulang ke Makkah usai mengajak Nabi Muhammad SAW menjenguk paman-pamannya dari Bani Adi bin An-Najjar di Madinah. Di sanalah tempat sang ayah dikebumikan. Kemudian diasuh Abdul Muthalib selama 2 tahun. Setelah yatim piatu, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh sang kakek yang bernama Abdul Muthalib. Namun sekitar 2 tahun berselang, Abdul Muthalib wafat. Diasuh Abu Thalib dan juga ikut berdagang. Nabi Muhammad SAW kemudian diasuh oleh paman dari jalur ayah yang bernama Abu Thalib. Bersama pamannya ini, Rasulullah SAW banyak belajar mengenai ketekunan dan juga kerja keras. Beliau bahkan ikut pamannya berdagang keluar Mekah. Kemudian menikah dengan Khadijah di umur 25 tahun. Pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad SAW menikah dengan saudagar bernama Khadijah binti Khuwailid bin Asad. Khadijah RA memiliki nasab mulia di tengah-tengah kaumnya. Ia adalah wanita bijak, cerdas, dan segala kehormatan Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Menurut Ibnu Hisham, mahar pernikahan Rasulullah SAW saat itu berupa 20 ekor unta betina muda. Khadijah RA adalah istri pertama Rasulullah SAW dan beliau tidak pernah menikah dengan wanita lain sampai Khadijah radhiyallahu anhu wafat. Mendapatkan wahyu pertama diangkat menjadi rasul. Saat berusia 40 tahun, Rasulullah SAW melakukan uzlah di Gua Hira. Sayyid Qutb dalam tafsirnya mengatakan Nabi SAW memutuskan untuk uzlah atau menyendiri. Rupanya sudah menjadi skenario Allah Subhanahu wa taala dalam mempersiapkan menjadi seorang rasul. Dalam kesendirian dan kesunyian itu, malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan wahyu pertama. Menurut sejumlah pendapat, turunnya wahyu ini terjadi pada 17 Ramadan. Ada juga yang berpendapat lain. Wahyu yang pertama kali turun kepada beliau adalah surat Al-A'laq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Kemudian dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Setelah menerima wahyu, tepatnya ayat-ayat surah Al-Mudassir, Rasulullah SAW melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi di Mekah selama 3 tahun. Beliau kala itu mengajak orang-orang terdekat atau keluarga untuk memeluk agama Islam. Golongan pertama yang memeluk agama Islam antara lain
Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah SAW. Kemudian ada Zaid bin Haritsah bin Syahrahil Al-Kalbi, yaitu mantan budak Nabi Muhammad SAW. Dilanjutkan dengan Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi Muhammad SAW, dan Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka kemudian dikenal dengan nama Asabiqunal Awalun. Dilanjutkan dengan dakwah terang-terangan di Makkah selama 10 tahun. Rasulullah SAW mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah secara terang-terangan. Beliau memulai dakwahnya ini kepada Bani Hashim hingga dakwah di atas Bukit Safa. Kaum kafir Quraisy pada saat itu dengan keras menolak dakwah Rasulullah SAW. Kaum kafir Quraisy kala itu mengejek, menghina, dan mengolok-olok Nabi Muhammad SAW dengan menyebut beliau sebagai orang gila. Kaum Muslim saat itu juga banyak mendapat serangan dari kaum kafir Quraisy. Dilanjutkan dengan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Pada akhir masa dakwah di Mekah, Rasulullah melakukan perjalanan spiritual bersama malaikat Jibril dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu beliau melanjutkan perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha dengan melewati setiap lapisan langit. Perjalanan agung ini kemudian dikenal dengan Isra Mi'raj. Kewajiban sholat 5 waktu lahir dari Isra Mi'raj dari Nabi Muhammad SAW. Hijrah ke Madinah. Melihat kondisi yang semakin tidak aman, Nabi Muhammad SAW memutuskan hijrah atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Hijrah pertama kaum muslim kala itu ke Habasyah. Kemudian kaum muslim melakukan hijrah dalam jumlah lebih besar ke Madinah. Peristiwa hijrah ke Madinah ini terjadi pada Jumat 12 Rabiul Awal 1 Hijriah atau 622 Masehi. Ada pendapat yang menyebutnya 2 Rabiul Awal. Kemudian dakwah di Madinah selama 10 tahun. Nabi Muhammad SAW berdakwah di Madinah selama 10 tahun. Sebagai pendatang, beliau menerapkan strategi dakwah yang berbeda dengan di Makkah. Di antaranya, beliau membangun masjid sebagai pusat kegiatan dakwah, kemudian melakukan perjalanan dengan kaum Yahudi di Makkah, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan juga Ansor, dan juga membangun ekonomi rakyat dengan mendirikan pasar. Kemudian melakukan haji wada. Rasulullah SAW melakukan haji pertama dan terakhir beliau yang kemudian dikenal dengan Haji Wada pada 10 Hijriah. Beliau juga menyampaikan khutbah terakhirnya pada haji tersebut. Kemudian beliau sakit menjelang wafat. Rasulullah SAW jatuh sakit tak lama sepulang dari Haji Wada. 5 hari sebelum Rasulullah SAW berpulang ke rahmatullah, sakit beliau bertambah parah. Suhu badannya tinggi, beliau merasakan sakit yang amat dahsyat. Pada waktu menjelang ajal tersebut, Rasulullah SAW memberikan sejumlah wasiat kepada umat Islam. Nabi Muhammad wafat pada usia 63 tahun. Tepat pada 63 tahun, Rasulullah SAW berpulang ke rahmatullah. Menurut Tarikh Khulafa, karya Imam Asyuyuti, Nabi Muhammad SAW wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Ada perbedaan pendapat mengenai tahun wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ada yang menyebutnya itu tahun 11 Hijriah dan juga ada yang mengatakan tahun 10 Hijriah. Itu merupakan sejarah singkat mengenai sejarah hidup Rasulullah SAW dari mulai lahir hingga Nabi Muhammad wafat pada usia 63 tahun. Dilanjutkan mengenai memahami tentang Islam, iman, dan juga ihsan. Islam, dan juga ihsan saling terkait. Menurut Syekh Nawawi Banten, dalam syarah Qatrul Ghaid, hakikat iman adalah seseorang hendaknya membenarkan dan juga menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan juga takdir yang baik maupun yang buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab keimanannya secara etimologi itu berarti pembenaran. Menurut Syekh Nawawi Banten dalam Bahzatul Wasail, keimanan secara terminologi adalah membenarkan semua yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Membenarkan semua yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW berasal dari Allah Subhanahu wa taala, seperti beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan juga takdir yang baik maupun yang buruk. Mengingkari salah satunya dihukum kufur. Spektrum makna iman terungkap pada sejumlah ayat dalam Al-Quran. Pertama, iman itu membuat seorang berada dalam kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran." Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Kedua, beriman berarti mengharapkan rahmat, kisah, dan sayang Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan hal ini, Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang beriman
orang-orang yang berhijrah dan juga berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka itu mengharapkan rahmat Allah dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 218. Ketiga, iman adalah kekuatan ketika merasa lemah dan pelipur lara di saat sedih. Hal ini seperti diungkapkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Janganlah kamu bersikap lemah dan jangan pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Tercantum dalam Quran Surah Al-Imran ayat 139. Dalam pandangan Syekh Nawawi Banten, seperti dikutip dalam karyanya, Qaimut Tughyan, iman itu memiliki 77 cabang. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, iman memiliki lebih dari 77 cabang. Cabang paling utama adalah la ilaha illallah dan yang terendah adalah menyingkirkan bahaya di jalan. Namun, bagi Syekh Nawawi, Banten dalam Syarah Qatrul Ghaid ada dua kondisi di mana keimanan tidak diakui. Pertama, ketika seseorang mengucapkan, aku beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan takdir yang baik maupun yang buruk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat masih kecil dan belum sepenuhnya dipahami. Kedua, keimanan seseorang saat sakaratul maut. Alasannya karena ia tidak dapat melaksanakan perintah syariat di mana ia masih memiliki waktu luang. Pada saat sakaratul maut, seseorang sudah dapat melihat tempat kembalinya, surga bagi orang yang beriman dan neraka bagi orang yang kafir. Jadi sangat logis kalau keimanan itu tidak diterima. Nabi SAW bersabda seperti dikutip Syekh Nawawi Banten dalam Syarah Qatrul Ghaid, sesungguhnya seseorang tidak akan mati sampai ia melihat tempat kembalinya di surga atau di neraka. Dalam hadis Imam Turmuzi, Nabi SAW bersabda, tobat seorang mukmin akan diterima sepanjang ruhnya belum sampai tenggorokan. Dalam hadis yang bersumber dari Umar bin Khattab terungkap bahwa ketika Nabi SAW berbicara tentang Islam, beliau juga berbicara tentang iman dan juga ihsan. Artinya, iman, Islam, dan juga ihsan adalah satu paket yang terdapat dipisah-pisahkan. Ketiganya harus tertancap kuat pada lisan, hati sanubari, dan juga diamalkan oleh sekujur badan seorang muslim. Umar bin Khattab berkata, suatu ketika kami para sahabat duduk dekat Rasulullah. Tiba-tiba muncul seseorang laki-laki yang mengenakan pakaian yang sangat putih dan juga rambutnya amat hitam. Tak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan dan tak seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Ia segera duduk di hadapan Nabi, lalu lututnya disandarkan kepada lutut Nabi dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi. Kemudian ia berkata, "Hai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam." Rasulullah menjawab, Islam adalah engkau bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar, melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah, menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan engkau menunaikan haji ke Baitullah jika engkau telah mampu melakukannya. Laki-laki itu berkata, engkau benar. Kami pun heran, ia bertanya, ia pula yang membenarkannya. Kemudian ia bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang iman. Nabi menjawab, iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Dia berkata, engkau benar. Dia bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang ihsan. Nabi SAW menjawab, hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalaupun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Laki-laki itu bertanya lagi, beritahukan kepadaku kapan terjadi hari kiamat. Nabi menjawab, yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Dia pun bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya. Nabi menjawab, jika seorang budak wanita telah melahirkan anak tuannya, jika engkau melihat orang yang bertelanjang kaki tanpa memakai baju, miskin tak berpunya, serta pengembala kambing telah saling berlomba dalam mendirikan bangunan megah yang menjulang tinggi. Kemudian laki-laki tersebut segera pergi, aku pun terdiam sehingga Nabi bertanya kepadaku, wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, dia adalah Jibril yang mengajarkan kalian tentang agama Islam. Diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim. Hadis ini merangkum mengenai Islam, iman, dan juga ihsan. Di dalam Al-Quran, Islam adalah agama umat Nabi Muhammad yang diridhoi. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu menjadi agama bagimu. Dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Maksud kata ridho, menurut pengarang tafsir jalan lain adalah Allah Subhanahu wa taala memilih Islam. Senada dengan ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam.
tercantum dalam Quran surat Ali Imran ayat 19. Menurut pengarang tafsir jalan lain, yang dimaksud dengan Islam dalam ayat ini adalah syarih hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh para rasul dan dibina atas dasar tauhid yang lurus. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa menjadi agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Tercantum dalam Quran surat Ali Imran ayat 19. Dikatakan merugi, ungkap pengarang tafsir jalan lain karena tempat tinggalnya neraka untuk selama-lamanya. Bila ayat-ayat Al-Quran dieksplorasi dan dipelajari, maka secara lebih rinci dapat dipahami bahwa makna Islam itu ada tiga. Pertama, Islam berarti ketaatan. Hal ini sesuai firman Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang taat dan ada pula orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Quran surat Al-Jin ayat 14. Kedua, Islam itu berarti berserah diri seperti firman Allah Subhanahu wa taala, tidak demikian, bahkan barang siapa menyerahkan diri kepada Allah sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran surat Al-Baqarah ayat 112. Ketiga, Islam itu adalah tunduk patuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya aku dilarang menyembah sembahan yang kamu sembah selain Allah. Setelah datang kepadaku keterangan-keterangan dari Tuhanku dan aku diperintahkan supaya tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam." Tercantum dalam Quran surat Al-Mukmin ayat 66. Dalam bahasa Nabi Muhammad SAW, Islam adalah engkau bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, dan sungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau menunaikan haji ke Baitullah jika engkau telah mampu melakukannya. Menurut Syekh Al-Fasani dalam Al-Majalisus Saniyah, perbincangan tentang Islam yang didahului dengan dua kalimat syahadat karena kedua kalimat tersebut menghasilkan keimanan bagi yang mengucapkannya. Alasannya, karena keimanan adalah sendi sekaligus pangkal keislaman. Sampai di sini tampak Syekh Al-Fasani mengaitkan Islam dengan iman. Sementara itu, lanjut Syekh Al-Fasani, rukun Islam yang lain seperti mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, pergi haji ke Baitullah, dibangun di atas dasar keimanan. Kendati sholat yang selama ini disebut sebagai tiang agama, tanpa fondasi keimanan yang kokoh, tiang tersebut tidak akan dapat berdiri dengan kokoh. Secara lebih lengkap, inilah sabda Nabi Muhammad SAW yang berdiri di atas fondasi keimanan. Islam dibangun di atas 5 perkara, persaksian bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, pergi haji, dan puasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terakhir, soal ihsan yang terkuak dalam sabda Nabi Muhammad SAW. Hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalaupun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Hadis ini bagi Syekh Al-Fasani menempatkan seseorang pada dua kedudukan. Pertama, kedudukan musyahadah. Kedua, kedudukan muraqabah. Dalam pandangan Syekh Al-Fasani, pengertian ihsan dalam hadis di atas adalah dikehendaki Nabi SAW adalah ikhlas atau beribadah murni karena Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan kata lain, ihsan adalah memperbagus ibadah, caranya adalah dengan menanggalkan hawa nafsu. Nafsu inilah yang membuat seseorang terhalangi perasaan dilihat Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan soal ihsan adalah pembahasan tertinggi. Dalam konteks ini, ihsan adalah tingkat ketiga setelah syariat dan juga tariqat, yakni hakikat. Dalam bahasa yang lebih populer, ihsan adalah perbincangan tasawuf. Namun seseorang yang memanggul laku hidup tasawuf harus memahami syariat lengkap dengan berbagai bahzatul wasail. Syariat lengkap dengan berbagai syarat dan juga rukunnya. Syekh Nawawi Banten dalam Bahzatul Wasail mengatakan, barang siapa berfikih tanpa bertasawuf, maka ia telah fasik. Barang siapa bertasawuf tanpa berfikih, maka ia telah zindik. Barang siapa bertasawuf dan berfikih, maka ia telah benar dalam beragama. Aslinya, ini adalah perkataan Imam Malik yang dikutip Imam Al-Ghazali. Kesimpulannya, ihsan adalah sendi ketiga dari agama kita, yakni keyakinan atau iman, amal perbuatan atau Islam, dan juga hikmah kebijakan atau ihsan. Kalau agama Islam diberatkan pohon, maka iman itu adalah akarnya, Islam itu adalah batang, dahan, dan juga rantingnya, sedangkan ihsan adalah buahnya yang membuat terpesona setiap orang yang melihatnya. Dilanjutkan mengenai pertanyaan nomor 3, yaitu hidup dengan seluruh aturan Islam. Nah, hidup dengan seluruh aturan Islam harus memperhatikan beberapa aspek berikut. Yang pertama, dimulai dari keyakinan.
Pertama dimulai dengan keyakinan dan juga iman. Hidup sesuai aturan Islam berarti menjalankan kehidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran dan juga prinsip dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, pertama membahas mengenai keyakinan dan juga iman. Pertama, kita bahas mengenai tauhid atau monoteisme. Yakin bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah, menjauhkan diri dari segala bentuk syirik, menyatukan Allah dengan sesuatu yang lain. Kemudian yang kedua adalah iman kepada rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, Al-Quran, Injil, Taurat, dan juga Zabur, iman kepada para rasulnya, iman kepada hari akhir, dan juga iman kepada takdir baik dan takdir buruk. Kemudian poin yang kedua adalah mengenai ibadah. Ibadah yang pertama, Salat, mendirikan salat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dengan khusyuk dan juga tepat waktu. Kemudian melakukan salat sunnah seperti salat duha, tahajud, dan juga lainnya. Kemudian yang kedua adalah puasa. Berpuasa selama bulan Ramadan, menjalankan puasa-puasa sunnah seperti puasa Senin Kamis, Ayamul Bid, puasa pada hari-hari putih yaitu 13, 14, 15 pada bulan Hijriah dan juga lainnya. Kemudian ada zakat, mengeluarkan zakat mal, harta dan juga zakat fitrah sesuai dengan ketentuan, memberikan sedekah dan juga infak secara sukarela untuk membantu yang membutuhkan. Kemudian ibadah haji, menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi yang mampu secara fisik dan juga finansial. Kemudian hidup dengan seluruh aturan Islam. Poin ketiga adalah mengenai akhlak dan juga etika. Poin yang pertama adalah berperilaku baik, menunjukkan akhlak mulia seperti jujur, amanah, sabar, dan juga rendah hati. Kemudian menghindari sifat tercela seperti dusta, sombong, iri hati, dan juga ghibah atau menggunjing. Kemudian yang akhlak dan juga etika yang kedua adalah berbakti kepada orang tua, menghormati dan mentaati orang tua selama tidak bertentangan dengan syariat, merawat dan juga menjaga mereka, terutama saat mereka sudah lanjut usia. Kemudian berinteraksi dengan sesama, berbuat baik kepada tetangga, teman, dan juga masyarakat, menghormati hak-hak orang lain dan juga menjaga hubungan sosial yang harmonis. Kemudian poin keempat mengenai hukum dan juga syariat. Yang pertama, kita harus menjaga kesehatan, menjaga kebersihan diri, makanan, juga lingkungan. Kemudian menghindari makanan dan minuman yang haram, seperti alkohol, babi, dan juga narkoba. Kemudian cara berpakaian sesuai dengan tuntunan Islam, yang menutup aurat dan tidak berlebihan. Bagi wanita, mengenakan jilbab atau hijab sesuai dengan syariat. Kemudian mengenai muamalah atau interaksi sosial, melakukan transaksi bisnis yang halal dan juga jujur, menjauhi riba atau bunga, perjudian, dan juga transaksi yang tidak jelas atau meragukan. Kemudian poin kelima mengenai pendidikan dan juga pengetahuan. Pertama, menuntut ilmu agama dan juga ilmu dunia untuk kebaikan diri dan juga masyarakat. Kemudian yang kedua, mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada orang lain, membaca dan mengkaji Al-Quran, secara rutin memahami maknanya dan juga mengamalkannya. Kemudian mengikuti pengajian dan kajian agama untuk memperdalam pemahaman tentang Islam. Poin keenam mengenai kehidupan keluarga, yaitu apabila telah menjalin pernikahan, kita harus menjalin hubungan pernikahan yang sah sesuai dengan syariat. Kemudian menjalankan peran sebagai suami atau istri dan juga orang tua yang baik sesuai tuntunan Islam. Kemudian yang ketujuh adalah poin mengenai kehidupan sosial dan juga politik. Kehidupan sosial dan juga politik adalah mengenai keadilan dan juga kesejahteraan sosial, membela yang lemah dan menegakkan keadilan, berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat, kemudian menjalankan tanggung jawab dengan amanah dan juga penuh integritas, menghormati pemimpin yang adil dan taat kepada peraturan selama tidak bertentangan dengan Islam. Kemudian yang ke-8 mengenai aspek spiritual dan juga kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan zikir dan juga doa. Melakukan zikir dan doa secara rutin untuk mendekatkan diri kepada Allah, memohon ampunan dan juga rahmat Allah, serta berdoa untuk kebaikan dunia dan akhirat. Kemudian tawakal dan juga syukur, bertawakal atau berserah diri kepada Allah dalam segala urusan setelah berusaha sebaik mungkin. Kemudian yang kedua adalah selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, menghidupkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari membutuhkan kesungguhan, ketekunan, dan juga komitmen untuk selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Mengenai pertanyaan tadi, bagaimana cara hidup kamu hidup dengan seluruh aturan Islam? Dengan mengikuti aturan Islam secara konsisten, seorang muslim atau saya dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan juga akhirat, serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat sekitarnya. Lanjut ke pertanyaan keempat, yaitu bagaimana kamu mempercayai yang gaib dan juga kehidupan setelah kematian. Cara mempercayai yang gaib dan kehidupan setelah kematian harus memperhatikan beberapa aspek berikut.
Kita bahas satu-satu mengenai pertama, definisi ghaib dulu. Definisi ghaib itu adalah segala sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh panca indera manusia dan tidak dapat dijangkau oleh akal pikiran secara langsung, tetapi keberadaannya diyakini berdasarkan wahyu Allah dan juga ajaran Nabi Muhammad SAW. Contoh yang gaib termasuk keberadaan Allah, malaikat, jin, surga, neraka, dan juga takdir. Keyakinan terhadap Allah. Pertama adalah keyakinan terhadap Allah, yaitu tauhid, meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang Maha Esa, Maha Kuasa, Maha Mengetahui, dan juga Maha Bijaksana. Semua ciptaan dan kejadian di alam semesta adalah manifestasi dari kekuasaan Allah. Yang kedua adalah sifat-sifat Allah, memahami dan meyakini sifat-sifat Allah seperti Ar-Rahman, Maha Penyayang, Al-Alim, Maha Mengetahui, dan juga Al-Hakim, Maha Bijaksana. Kemudian yang kedua adalah keyakinan terhadap malaikat, keyakinan terhadap jin, keyakinan terhadap hari kiamat, dan juga kehidupan setelah kematian. Kehidupan setelah kematian, pertama definisi dari kematian itu sendiri. Definisi kematian adalah peristiwa terpisahnya ruh dari jasad. Seperti makhluk yang berjawa pasti akan mengalami kematian. Kemudian takdir kematian, waktu dan cara kematian setiap makhluk telah ditetapkan oleh Allah dan tidak dapat diubah. Kemudian mengenai alam kubur, itu sakaratul maut, proses menjelang kematian di mana malaikat maut mencabut ruh dari tubuh manusia. Bagi orang beriman, proses ini akan terasa ringan dan juga menyenangkan. Sedangkan bagi orang kafir, proses ini akan sangat menyakitkan. Dilanjutkan dengan alam barzakh. Alam kubur atau barzakh adalah tempat tinggal sementara antara dunia dan akhirat. Di alam kubur, manusia akan mengalami fitnah kubur, yaitu pertanyaan dari malaikat munkar dan nakir tentang Tuhannya, agama, dan nabinya. Nikmat dan siksa kubur. Bagi orang yang beriman, beramal soleh, kubur akan menjadi tempat yang nyaman dan penuh nikmat. Bagi orang yang kafir dan banyak berbuat dosa, kubur akan menjadi tempat yang sempit dan juga penuh siksa. Dilanjutkan dengan poin hari kebangkitan. Kebangkitan, semua manusia akan dibangkitkan dari kuburnya pada hari kiamat untuk menghadapi pengadilan Allah. Setiap orang akan diberikan catatan amal perbuatannya selama di dunia. Kemudian yaitu pengadilan dan juga timbangan amal. Pertama, ada mizan. Mizan itu yaitu amal perbuatan manusia akan ditimbang di atas mizan atau timbangan amal untuk menentukan berat amal baik dan juga buruknya. Kemudian ada sirat, manusia akan melewati sirat atau jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga. Bagi orang yang beriman dan amalnya berat, sirat ini akan mudah untuk dilewati, sedangkan bagi orang yang banyak dosanya, sirat ini akan sulit untuk dilewati. Kemudian ada surga dan juga neraka, yaitu surga, tempat tinggal yang penuh kenikmatan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Surga memiliki tingkat-tingkat yang berbeda sesuai dengan amal perbuatan seseorang. Kemudian ada neraka, tempat tinggal yang penuh siksa bagi orang-orang kafir dan banyak berbuat dosa. Neraka juga memiliki tingkat-tingkat yang berbeda sesuai dengan beratnya dosa seseorang. Nah, sebagai kesimpulan mengenai pertanyaan tadi, mempercayai yang gaib dan kehidupan setelah kematian adalah bagian integral dari iman seorang muslim. Keyakinan ini mendorong seseorang untuk menjalani hidup dengan penuh kesadaran akan tanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa taala dan juga akhirat. Dengan mempercayai yang gaib, seorang muslim berusaha untuk selalu berbuat kebaikan, menghindari keburukan dan menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya demi meraih kebahagiaan abadi di akhirat. Kurang lebih seperti itu presentasi dari saya mengenai soal-soal yang terdapat pada UAS Agama Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.